Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. My life is brilliant. My love is pure. Supir taksi didominasi kaum pria, sehingga jika ada wanita menjadi supir taksi dan parasnya pun cantik, tentunya ia menarik perhatian. Seperti supir yang satu ini, yang menarik perhatian para pengguna internet alias netizen. Seorang pengguna forum online memposting foto supir taksi yang disebut-sebut paling cantik di Singapura. Setelah ditelusuri, sang supir taksi bernama Annie Lim dan usianya 41 tahun. Dia bercerai dengan 2 anak yang sekarang dibesarkannya. Sebelum jadi supir taksi, Annie sudah mencoba pekerjaan lain, misalnya berjualan parfum dan produk kecantikan. Tapi hasilnya tidak cukup banyak. Annie berpisah dengan suaminya sejak 3 tahun lalu dan resmi cerai setahun lampau. Penyebabnya, suaminya selingkuh. 2 anaknya ia bawa dan mereka masih sekolah. Sudah 20 tahun tidak bekerja dan pendidikannya tidak tinggi, Annie memang kesulitan mendapat pekerjaan layak. Maka supir taksi menjadi pilihannya dengan penghasilan lumayan. Annie bekerja 3 hari seminggu, masing-masing selama 12 jam. Per bulan dia menghasilkan uang 1.200 US dollar atau 15 juta rupiah. Tampaknya besar untuk ukuran Indonesia, tapi standar saja di Singapura. Banyak penumpang yang penasaran dengannya dan banyak bertanya, terutama penumpang pria. Pernah seorang pria dari Korea Selatan meminta nomornya dan mengajak kencan, tapi dia menolak dengan halus. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place. Alligator terbesar yang pernah ditangkap di Amerika memecahkan rekor dunia sekarang dapat dilihat di Museum Alabama. Binatang raksasa ini dapat mencapai panjang 4,5 meter dengan berat 505 kg. Binatang terbesar ini ditangkap oleh 5 anggota keluarga Stokes di Mill Creek, Alabama, Amerika Serikat. Kini alligator yang diberi nama Stokes telah dipajang di Museum Taman Belajar di Kebun Binatang di Montgomery. Alligator sebelumnya memecahkan rekor bernama Kit Francer, juga dari Alabama, yang mempunyai ukuran sedikit lebih kecil, yaitu dengan panjang 4,2 meter dan berat 414 kg. Keluarga ini setidaknya membutuhkan waktu 5 jam untuk menangkap alligator terbesar itu. Dengan anggota keluarga yang terlibat antara lain Mandy dan suaminya John Stokes, kakak ipar Kevin Jenkins, dan anak-anaknya Savannah dan Parker. Gunung Raung yang berada di Banyuwangi, Jawa Timur sudah beberapa hari mengeluarkan aktivitas vulkanik. Asap pekat membawa material abu vulkanik membumbung tinggi ke udara setinggi 500 meter dari posisi kawah Gunung Raung. Selain di rumah warga, tumpukan abu vulkanik juga terlihat di sejumlah perkebunan milik warga. Meski demikian, aktivitas warga di sekitar lereng gunung tetap normal seperti biasa. Hanya saja warga menggunakan masker. Video erupsi dan luberan lava pijar di dasar kawah beredar luas di media sosial. Video ini menggambarkan dahsyatnya letusan Gunung Raung pada malam hari yang disertai luberan lava pijar di dasar kawah. Video ini diambil oleh seorang vulkanolog pada 7 Juli lalu. Aktivitas vulkanik Gunung Raung juga mengganggu aktivitas penerbangan. Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara sempat ditutup. Abu juga mengganggu tak hanya jadwal penerbangan di Bandara Ngurah Rai Bali, tetapi juga aktivitas di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Masih ingat dengan sejarah serbuan pasukan Kublai Khan ke Singasari? Sekitar 20.000 tentara Mongol dikirim oleh Kublai Khan untuk menemukan dan menggantung Raja Jawa. Sebab serbuan adalah karena sebelumnya Raja Singasari Kertanegara tidak mau membayar upeti dan malah melecehkan Mongol dengan mengecap wajah utusannya dengan besi panas. Pasukan Kublai Khan datang saat Singasari sudah dikuasai oleh Jaya Katuang, pembunuh Kertanegara.
Raden Wijaya, pendiri Majapahit, bekerja sama dengan Kublai Khan untuk membunuh Jaya Katuang. Setelah berhasil, Raden Wijaya memukul mundur Kublai Khan, mendirikan Majapahit. Lama jejak sejarah Kublai Khan tak ditemukan. Baru-baru ini, tim arkeolog Jepang berhasil menemukan bangkai kapal karam milik pasukan penguasa Mongol itu. Temuan itu menunjukkan bahwa Kublai Khan ternyata tak hanya menyerbu Jawa saja. Cucu dari penguasa terkenal Genghis Khan itu juga melancarkan serangan untuk menaklukkan Jepang pada tahun 1274 dan 1281, sekitar 1 dekade sebelum menyerang Singasari. Ada 2 kapal yang dikirim oleh Kublai Khan untuk menaklukkan Jepang, masing-masing diduga berisi sekitar 4.000 prajurit. Kapal-kapal itu karam di lautan karena badai. Kapal pertama telah ditemukan pada tahun 2011 lalu. Kapal kali ini merupakan yang kedua dan tim arkeolog percaya masih ada kapal-kapal dari misi lain. Kapal yang ditemukan kali ini diperkirakan memiliki panjang 20 meter dan lebar sekitar 6 hingga 8 meter. Sedikit lebih kecil daripada kapal yang ditemukan sebelumnya. Kapal terkubur sedimen pada kedalaman 15 meter di situs arkeologi perairan Takashima Kozaki, 200 meter dari pantai. Jenazah 36 marinir Amerika Serikat ditemukan di sebuah pulau terpencil Pasifik lebih dari 70 tahun setelah mereka tewas dalam Perang Dunia II. Penemuan itu terjadi setelah penggalian gigih selama 4 bulan oleh perusahaan amal sejarah penerbangan Amerika Serikat di Pulau Betio di Kiribati. Proyek ini diselenggarakan bekerja sama dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Direktur perusahaan Mark Noah mengatakan seluruh marinir tersebut tewas dalam pertempuran Tarawa pada 1943. Meski identitas mereka belum teridentifikasi, Noah hampir meyakini mereka merupakan unit pimpinan Letnan Alexander Boniman yang secara anumerta menerima penghargaan militer tertinggi Amerika, Medal of Honor. Melihat ular piton atau sanca raksasa bergelantungan di dalam hutan rimba mungkin biasa terjadi. Tapi apabila melihat yang melata di kabel jaringan telepon ini adalah hal yang luar biasa. Seperti yang terjadi di Anglesey, Utara Wales, seekor ular piton Burma terlihat tengah melata melintasi kabel jaringan telepon yang terbentang di antara 2 gedung. Ular itu diduga melarikan diri dari kandangnya yang berada di salah satu rumah sebelum mendaki keluar dari jendela. Binatang melata itu kemudian berjalan menyeberang ke sisi jalan dan berusaha melarikan diri melalui pipa pembuangan. Namun gerakannya tak cukup lincah sehingga ia berhasil ditangkap. Foto hewan tersebut diambil oleh petugas polisi yang kemudian mengunggahnya di sosial media sebagai pengingat warga masyarakat yang memiliki peliharaan hewan liar. Berbeda dengan warga Indonesia yang banyak ke Arab Saudi untuk melakukan ibadah umroh saat bulan Ramadan, warga Arab Saudi justru berbondong-bondong ke Indonesia. Sambil berpuasa di Indonesia yang waktunya lebih pendek daripada di Saudi, mereka berwisata ke tempat-tempat yang memiliki hawa sejuk. Hal ini diungkapkan oleh Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Mustafa Ibrahim Al-Mubarak. Menurut Mustafa, Indonesia dijadikan pilihan tempat berkunjung selama bulan Ramadan karena memiliki banyak daerah wisata yang dingin, sehingga nyaman untuk dijadikan lokasi ibadah puasa. Selain Puncak Bogor, daerah-daerah tujuan wisata seperti Bali dan Lombok juga diminati para wisatawan asal Arab Saudi di bulan Ramadan. Saat ini banyak wisatawan Arab yang berkunjung ke Indonesia lantaran telah ada penerbangan dari Doha, Qatar dan Abu Dhabi langsung ke Bali. Seorang pria asal Prancis mempunyai ide gila menciptakan sebuah penemuan unik, yakni pil yang dapat membuat bau kentut menjadi harum. Ide pria bernama Christian Poizieval tersebut berawal dari seringnya ia mencium aroma kurang sedap dari kentut sehingga membuatnya merasa mual bahkan hampir muntah.
Tekadnya untuk membuat pil ajaib agar kentut berbau wangi tersebut kian kuat setelah apa yang dialaminya saat makan malam bersama para sahabatnya. Mereka buang gas hampir berbarengan hingga ruangan sangat bau. Sang ilmuwan itu kemudian membuat pil yang terbuat dari bahan-bahan ramah lingkungan, seperti arang yang melewati proses tertentu, adas, rumput laut, blueberry, juga kulit kakao untuk wangi coklat. Pil buatan Pogeval diklaim tidak hanya dapat membuat kentut menjadi harum, tapi juga bisa membantu meringankan gangguan pencernaan. Awalnya, sebelum ciptanya dinilai cukup revolusioner dan menjadi populer, ia hanya mampu memproduksi pil kentut wangi dengan aroma bunga mawar atau melati. Namun ia pun telah menciptakan aroma khusus, yakni coklat. Satu toples pil kentut wangi buatan yang berisi 60 butir dihargai 9,99 euro atau sekitar Rp140.000. Kebakaran terjadi di PT Mandom di kawasan industri IMM 2100 Cibitung Jumat kemarin. Sebelum peristiwa kebakaran tersebut, ledakan sempat terdengar dari dalam pabrik. Namun polisi belum bisa memastikan penyebab kebakaran. Namun beberapa saksi mengatakan ledakan timbul karena kebocoran gas. Sebanyak 5 orang tewas dalam kebakaran tersebut. Sementara itu, 50 orang lainnya mengalami luka bakar serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Banyak pekerja jadi korban karena pabrik sedang beroperasi. Pemirsa, itulah On This Week versi On The Spot.